Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aqim alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil ilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma barik lana fi majlisina hadha waj'alhu muhafan bil khairati wal akmali wal barakat wa waffiqna li salihil a'mali wal akhlaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mengawali pengajian kita pada kesempatan kali ini, untuk lebih berkahnya kita bacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada, lebih khusus kepada penulis kitab Subul Salam, dalam hal ini Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala, dan juga penulis kitab Bulughul Maram, dalam hal ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang bawa kitab silakan dibuka kitabnya jilid 2 halaman 27. Yang bawa kitab silakan dibuka kitabnya jilid 2 halaman 27, baris paling bawah hadis ke-15. Halaman 27. Jilid 2. Itu buku yang bisa. Sebelum salam yang ada di tangan saya sekarang dan kebanyakan yang kita miliki ini terdiri dari 4 jilid. 4 jilid. Yes. Halaman 27 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca penjelasan ulama kita mengenai salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'an Ibnu Mas'ud qala
Wa 'an Ibnu Mas'ud qala, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Yang memimpin atau yang mengimami jamaah adalah yang paling baik baca Quran, aqra'uhu li kitabillah, yang paling akrab. Ya ummul qaum, yang mengimami orang banyak, yang memimpin orang banyak untuk salat adalah aqra'u li kitabillahi ta'ala, yang paling baik baca Qur'annya. Makna dari kata aqra'u li kitabillah, Allah itu makna lahiriahnya adalah annal murada aktsaruhum lahu hifdzan. Yang dimaksud dengan aqra' di sini, yang paling baik baca Qur'annya adalah yang paling banyak hafalannya. Jadi hadis yang kita baca ini kriteria jadi imam. Hadis yang kita baca ini memberi isyarat kriteria jadi imam. Pertama, aqra'uhum li kitabillah, yang paling aqra', yang paling bagus baca Qur'annya. Maknanya yang pertama, aktsaruhum lahu hifdzan, yang paling banyak hafalannya. Wakila, ada juga yang mengatakan makna dari aqra'uhum itu adalah a'lamuhum bi ahkamihi, yang paling mengetahui hukum-hukumnya Al-Quran, yang paling mengetahui hukum-hukumnya Al-Quran. Wal hadis awal, hanya saja hadis yang pertama. Wal hadis awal, hanya saja hadis yang pertama. Hadis yang pertama yang dimaksud adalah hadis sebelumnya pada poin yang ke-14. Yunasibu al-qaul al-awwal, itu yunasib sangat tepat, artinya yunasib berkaitan dengan pendapat pertama, relevan dengan pendapat yang pertama. Wal hadis al-awwal, sementara hadis yang pertama yunasibu al-qaul al-awwal, itu relevan dengan pendapat yang pertama. Bagaimana maksudnya? Tadi kita lihat aqra'uhum li kitabillah, yang paling berhak jadi imam adalah yang paling bagus baca Qur'annya. Maknanya dipahami ulama ada dua. Makna pertama, yang paling banyak hafalannya. Makna yang kedua, yang lebih mengetahui hukum-hukum Quran. Namun bila kita melihat hadis yang lain, disebutkan di sini hadis pertama, maknanya adalah hadis sebelumnya. Ternyata itu dianggap relevan dengan pendapat yang pertama. Jadi makna aqra'uhu adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Dan apa demikian? Karena hadis sebelumnya mengatakan, jika hadaratis shalah, apabila waktu salat sudah tiba, apabila waktu salat sudah tiba, fal yu'azzin ahadukum, hendaknya salah seorang di antara kalian azan, wal ya ummakum aktsarukum qur'ana, dan hendaknya
yang paling banyak hafalan Qur'annya itu yang jadi imam. Jadi karena ada hadis yang lain yang lebih memperjelas sehingga dipahami oleh ulama makna daripada aqra'uhum li kitabillah, yang paling bagus baca Qur'annya adalah wal ya ummakum aktsarukum Qur'ana, dan hendaknya yang jadi imam adalah yang paling banyak bacaan Qur'annya, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi ini kriteria pertama berdasarkan hadis Nabi untuk jadi imam salat. Satu, lihat siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya. Fa in kanu fil qiraati sawaan, namun bila ternyata bacaannya sama, artinya hafalannya sama, caranya baca Quran juga sama, keistimewaan Qur'annya sama, maka lihat selanjutnya, fa'alamuhum bis sunnati, maka yang paling berhak jadi imam adalah yang paling mengetahui sunnah, yang paling mengetahui sunnah. Artinya pertama jadi imam, lihat hafalannya. Kalau hafalannya sama, maka kriteria yang kedua, lihat yang paling dalam ilmunya. Jadi satu, siapa yang paling banyak hafalannya. Yang kedua, siapa yang paling banyak ilmunya. Fa in kanu fi sunnati sawaan, namun bila ternyata ilmunya terkait dengan sunnah itu sama, artinya bila ternyata kualitas keilmuannya sama, fa aqdamuhum hijratan, maka kriteria yang ketiga yang berhak jadi imam adalah yang paling duluan berhijrah, yang paling duluan berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi satu, lihat hafalan Qur'annya. Kalau hafalan Qur'annya sama, lihat ilmunya. Kalau ternyata ilmunya sama, maka lihat siapa yang lebih duluan berhijrah. Fa in kanu fil hijrati sawaan, namun bila ternyata hijrahnya sama, sama-sama berhijrah, fa aqdamuhum silman ay islaman, maka yang paling berhak jadi imam adalah yang paling duluan memeluk Islam. Fa aqdamuhum silman ay islaman, yang paling duluan memeluk Islam. Karena bisa jadi ada yang lebih duluan memeluk Islam tapi belakangan berhijrah, sehingga dilihat siapa yang paling duluan memeluk Islam. Wa fi riwayatin, tapi di dalam salah satu riwayat, dan ini yang cukup populer, dikatakan sinnan, jadi bukan silman, tapi fa aqdamuhum silman, ya. Fa aqdamuhum silman ay fa akbaruhum sinnan. Jadi ada riwayat yang menggunakan bukan silman tapi sinnan, sehingga kalimatnya fa akbaruhum sinnan, yang paling tua usianya. Iwadan an silman, sebagai pengganti dari kata silman. Oke. Wala ya ummanna ar-rajula ala fi sultanihi, wala ya ummanna ar-rajula fi sultanihi, dan janganlah seseorang mengimami orang lain, janganlah seseorang mengimami
orang lain fi sultanihi, di dalam kekuasaannya orang yang diimami, fi sultanihi, di dalam kekuasaannya orang yang diimami, wala yak'udu fi baitihi ala takrimatihi, dan janganlah dan seseorang ya, wala yak'udu fi baitihi, dan seseorang tidak duduk di tempat duduknya orang lain di rumahnya, fi baitihi, di rumahnya, illa kita langsung masuk ke matanya, illa biiznihi, kecuali izinnya yang bersangkutan, kecuali izinnya yang bersangkutan. Itu satu baris di bawahnya. Wala yak'udu fi baiti ala takrimatihi bi fathi al-musannatil fawqiyah, di fathah huruf yang bertitik dua di atas, ta, ala ta, wa kasrir ra'i, takri. Apa maknanya? Al-firash, itu tempat berbaring, firash, kasur. Maksudnya orang Arab itu kebanyakannya tidak pakai sofa, tapi langsung duduk melantai. Jadi hanya duduk melantai, itu yang dimaksud firash. Wa nahuhu, atau sejenisnya, mimma yufsatu li sahibil manzil wa yukhtassu bih, ya, dari sesuatu yang dibentangkan untuk tuan rumah atau yang dikhususkan untuk tuan rumah. Artinya kalau kita bertamu di rumahnya orang, jangan duduki kursi atau tempat duduk yang sering ditempati oleh yang punya rumah, yang memang diperuntukkan khusus yang punya rumah, ya. Seperti misalnya anakku semua, ya, di rumah itu, di rumah ada kursi sebenarnya tidak dikhususkan, tapi kita sudah merasa dikhususkan. Bukan berarti dispesialkan, tapi kita merasa memang dispesialkan. Kursi yang selalu ditempati guru tak duduk. Kalau ada tamu, rombongan banyak, atau ada pertemuan, ada satu kursi yang memang selalu ditempati oleh guru tak. Guru tak tidak duduk di kursi yang lain. Yang sering naik di rumah itu yang kursi dekat pintu kamar, yang sebelah kiri. Itu yang kalau kita masuk di rumah, lalu sampingnya WC ada kamar. Nah, itu ada kursi dua, ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Guru itu selalu menempati kursi yang sebelah kiri. Tidak pernah dikhususkan untuk beliau. Tetapi setiap kali ada tamu, setiap kali ada rapat, guru tidak pernah duduk di kursi yang lain, selalu di situ. Sehingga kita ini sudah merasa bahwa itu khusus untuk beliau. Karenanya jangan duduk kecuali ada izin. Misalnya ada rapat-rapat ini, kita jangan langsung duduk di situ, kecuali bila memang diizinkan. Ini yang dimaksud, jangan tempati tempatnya orang illa biizni, kecuali yang bersangkutan memberi izin. Dipahami, ya? Jadi ini maknanya. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al haditsu dalilun ala taqdimil aqra'i alal afqahi. Hadis ini merupakan dalil. Hadis ini merupakan dalil. Hadis ini merupakan dalil mendahulukan aqra daripada afqah. Hadis ini merupakan dalil mendahulukan aqra
daripada afqah. Bagaimana maksudnya? Dalam memilih imam salat didahulukan yang paling banyak hafalannya daripada yang paling dalam ilmunya, yang paling afqah, yang paling faqih. Wa huwa mazhabu Abi Hanifah wa Ahmad, dan itulah mazhabnya atau pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Wa zahabatil hadawiyatu, sementara mazhab al-hadawiyah mengatakan, mazhab al-hadawiyah ini adalah salah satu mazhab fikih di dalam kelompok Syiah Zaidiyah. Saya ulangi, al-hadawiyah adalah salah satu mazhab fikih di dalam kelompok Syiah, utamanya Syiah Zaidiyah. Nah sekarang pertanyaan, mengapa Imam As-San'ani menyebut mazhab al-hadawiyah yang notabene mazhab Syiah? Jawabannya, karena memang Imam As-San'ani orangnya Syiah, ya. Karena memang Imam As-San'ani Syiah. Cuma yang menjadi tanda tanya, kalau Imam As-San'ani mazhabnya Syiah, lalu mengapa pondok-pondok pesantren Aswaja, pondok-pondok pesantren yang notabene berafiliasi ahli sunnah wal jamaah, mengapa kebanyakan pondok-pondok pesantren ini menjadikan kitab Subulus Salam sebagai salah satu kitab rujukan dalam pembelajaran? Nah, termasuk kita di Mangkoso ini membaca kitab Subulus Salam, yang notabene Subulus Salam adalah syarahnya Bulughul Maram. Bulughul Maram ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama tulen, ulama asli dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, ulama sunni. Lalu kitab Bulughul Maram disyarah oleh Imam As-San'ani yang notabene Syi'i, orangnya Syiah. Lalu menjadi tanda tanya, kenapa Subulus Salam dijadikan rujukan? Karena ada satu prinsip yang diperpegangi oleh ulama sunni, al-ibaratu bil musammayat laisa bil asma. Saya ulangi ini, ada satu kaidah, al-ibaratu bil musammayat laisa bil asma. Sekali lagi nih, supaya dihafal ini kaidahnya, al-ibaratu bil musammayati laisa bil asma'i. Yang dijadikan pegangan, yang dijadikan ukuran, itu adalah substansi, itu adalah isi substansinya, bukan namanya. Jadi yang dijadikan penilaian, yang dijadikan pegangan, yang dijadikan ukuran itu adalah substansinya, bukan sekedar namanya. Saya kasih contoh, minyak babi cap unta dengan minyak unta cap babi. Selang ini, minyak babi cap unta dengan minyak unta cap babi, yang mana halal? Yang halal adalah minyak unta cap babi, sekalipun mereknya babi, tapi kalau isinya unta, insya Allah halal. Kenapa? Karena bukan nama yang penting, tapi yang penting adalah isinya. Sekalipun mereknya unta,
Tapi kalau isinya babi, insya Allah haram. Ya. Kenapa? Karena sekalipun bermerek unta, tapi kalau isinya babi, maka itu jelas-jelas haram. Jelas di sini? Karenanya al-ibratu bil musammayat laisa bil asma. Saya kasih contoh lain. Ada lagu dangdut. Ya. Dulu waktu kami kecil, itu populer lagu dangdut. Mengatakan, madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Madu di tangan kanan, racun di tangan kirimu. Madu, racun. Kira-kira pilih yang mana nih? Pilih yang mana kira-kira? Madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Kira-kira pilih mana? Pilih madu. Berarti perempuan maunya di madu. Ya. Gitu ya? Karena tadi madu, berarti pilih di madu. Kalau madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, itu orang goblok kalau memilih tangan kiri. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas mematikan. Paham ya? Jadi, ini sudah jelas-jelas nih. Jadi ada madu, ada racun. Ternyata yang dia pilih racun, itu orang goblok itu. Bahasa halusnya bengok. Itu bahasa halusnya tuh. Sudah tahu ada yang baik, ada yang buruk, kenapa pilih yang buruk? Itu jelas. Kenapa? Karena jelas tempatnya. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang ada sekarang ini, kenyataan terjadi di dunia hari ini, kadang sudah tidak jelas yang mana madu, yang mana racun. Nah, jadi ini yang menjadi persoalan. Kita kembali ke substansi bacaan kita. Yang Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam itu menampilkan pendapat Al-Hadawiyah, salah satu mazhab fikih di kalangan Syiah. Pertanyaan, mengapa ini dimasukkan? Karena memang Imam As-San'ani orangnya Syiah. Tapi kalau memang Imam As-San'ani orangnya Syiah, lalu mengapa Subulus Salam dijadikan salah satu rujukan, dijadikan salah satu bacaan di kalangan pondok-pondok pesantren Salafiyah? Jawabannya, karena itu tadi, yang dijadikan ukuran bukan nama, tetapi kandungan. Artinya apa? Memang Imam As-San'ani orangnya Syiah, tapi beliau dianggap orang yang berpikiran objektif, bukan subjektif. Artinya memang orangnya Syiah, tetapi kesyiahannya tidak mempengaruhi pemikirannya. Memang mazhabnya Syiah, tetapi beliau tidak fanatik dengan mazhabnya. Sehingga dalam kitab Subulus Salam, Imam As-San'ani tidak sedikit mengkritisi mazhab Syiah. Nah, itu berarti bahwa beliau orangnya objektif. Karenanya al-ibratu bil musammayat laisa bil asma. Sehingga kesimpulannya yang ingin saya sampaikan begini. Berdasarkan hadis yang kita baca, Imam As-San'ani mengatakan, wa zahabatil hadawiyatu, sementara mazhab al-hadawiyah berpendapat, ila annahu yuqaddamul afqahu alal akra'i, didahulukan orang afqah daripada akra, didahulukan orang yang lebih berilmu dibandingkan orang yang sekedar banyak hafalannya. Nah, sekarang bagaimana penjelasan dari kedua pendapat ini? Sebelum lebih jauh, saya sedikit ingin menyampaikan, mudah-mudahan saya tidak salah ingat, salah satu ijtihad dari Imam Asy-Syafi'i mengatakan yang paling berhak jadi imam adalah afqah. Jadi pertama al-afqah. Kalau fikhinya sama, ilmunya sama, baru kriteria yang kedua al-aqra, yang paling banyak hafalannya.
Kalau ternyata hafalannya sama, akbaruhum sinnan, maka yang paling tua usianya. Jadi saya ulang ini, menurut ijtihad Imam Asy-Syafi'i, yang paling berhak jadi imam satu, yang paling dalam ilmunya. Kalau ilmunya sama, yang paling banyak hafalannya. Kalau hafalannya sama, maka yang paling tua usianya. Sekarang ada tanda tanya di sini. Bila ada hadis Nabi yang menyebutkan kriteria imam adalah yang pertama yang paling banyak hafalannya, baru yang paling dalam ilmunya, baru yang paling duluan berhijrah, baru yang paling tua usianya. Lalu mengapa Imam Asy-Syafi'i mengeluarkan ijtihad mendahulukan afqah daripada aqra, mendahulukan orang yang lebih berilmu daripada orang yang sekedar banyak hafalannya? Jawabannya, ulama mengatakan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berpendapat demikian bukan berarti tidak membaca hadis ini. Imam Asy-Syafi'i berpendapat demikian bukan berarti tidak membaca hadis ini, tetapi karena beliau memahami hadis ini sehingga demikian pendapatnya. Karenanya muncul sebuah kaidah mengatakan, tagayyurul ahkami bitagayyuri al-azminati wal amkinati wal ashkhasi wal ahwali. Ada kaidah usul yang mengatakan tagayyurul ahkami bitagayyuri al-azminati wal amkinati wal ashkhasi wal ahwali. Sekali lagi, tagayyurul ahkami bitagayyuri al-azminati wal amkinati wal ashkhasi wal ahwali. Perubahan hukum disebabkan oleh karena berubahnya waktu, berubahnya tempat, berubahnya orang, dan berubahnya kondisi. Artinya, hukum bisa berubah karena waktunya berubah, karena waktunya berbeda. Hukum bisa berubah, hukum bisa berbeda karena berbedanya tempat. Hukum bisa berbeda, hukum bisa berubah karena perbedaan orang. Hukum bisa berubah, hukum bisa berbeda karena perbedaan kondisi. Dipaham maksudnya? Ulangin, nah ini kaidahnya, kalau bisa hafal-hafal ini kaidah. Tagayyurul ahkami bitagayyuri al-azminati wal amkinati wal ashkhasi wal ahwali. Inilah contohnya. Bagaimana maksudnya? Perhatikan. Nabi mengatakan, yang paling berhak jadi imam adalah aqra, yang paling banyak hafalan. Kalau hafalannya sama, a'lamuhum, maka yang paling dalam ilmunya. Istilah lain afqah. Kalau hafalannya sama, ilmunya sama, aqdamuhum hijrah, yang paling duluan hijrah. Kalau ini sama, akbaruhum sinnan, yang paling tua usianya. Tapi untuk kondisi sekarang berarti tinggal 3, karena kita tidak berbicara hijrah lagi. Tinggal 3, hafalan, ilmu, usia. Yang paling banyak hafalan, yang paling dalam ilmu, dan yang paling tua usianya. Tapi ternyata Imam Asy-Syafi'i memilih imam salat mendahulukan afqah, mendahulukan yang paling dalam ilmunya. Kalau ilmunya sama, maka yang paling banyak hafalan. Kalau hafalannya sama, maka dilihatlah siapa yang paling tua usianya. Pertanyaan, mengapa pendapat Imam Asy-Syafi'i berbeda dengan hadis Nabi? Jawabannya, sebenarnya bukan berbeda, tapi itu menyesuaikan situasi hadis. Bagaimana maksudnya? Di masa Rasulullah,
di masa Rasulullah dan para sahabat, siapa yang paling banyak hafalannya, maka itulah orang yang paling dalam ilmunya. Di masa Nabi nih, atau di masa sahabat, siapa yang paling banyak hafalannya, maka dialah yang paling dalam ilmunya. Kenapa? Karena ada keterangan kita dapatkan. Prinsip para sahabat, mereka tidak menambah hafalan ayatnya, kecuali ayat yang sudah dihafal itu dipahami, diketahui, dan dikuasai maknanya. Berarti dengan demikian, di masa Nabi dan para sahabat, untuk melihat keilmuan seseorang, cukup melihat siapa yang paling banyak hafalannya. Karena semakin banyak hafalan, itu menunjukkan semakin dalam ilmu. Jelas ya? Nah, karena tidak menambah hafalan kecuali ilmunya dikuasai. Sementara di masa Imam Asy-Syafi'i, bahkan mungkin sampai sekarang, banyak orang menghafal dulu sampai selesai hafalan tapi tidak ada ilmunya. Inilah fenomena yang muncul sekarang. Karena begitu banyaknya rumah-rumah tahfiz. Sekarang ini rumah-rumah tahfiz menjamur. Di baru pun sekarang ini sudah muncul lembaga-lembaga tahfiz, rumah-rumah tahfiz, sehingga 2 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan sudah ada 3 bulan hafal Quran, 6 bulan hafal Quran. Jadi seolah-olah ini promosi yang luar biasa. Masyarakat kita kalau sudah dikatakan hafiz itu senang sekali, padahal beda-beda tipis itu antara hafiz dengan habis. Beda-beda tipis antara hafiz dengan habis. Ini sudah dikhatamkan, sudah diwisuda hafal Quran. Tapi begitu ditanya fikih, monroma meko. Nah, kenapa? Karena hanya baca Quran, nambah hafalan, tapi ilmu tidak ada. Nah, itulah fenomena yang terjadi di masa Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Ada orang menghafal dulu, menghafal. Nanti selesai hafalan baru mau belajar. Sehingga banyaknya hafalan bukan jaminan dalamnya ilmu. Tetapi di masa Imam Asy-Syafi'i, siapa yang paling banyak ilmunya, maka itu dipastikan banyak hafalannya. Karena fenomenanya menghafal dulu baru belajar. Buktinya Imam Asy-Syafi'i sendiri usia 7 tahun sudah hafal Quran. Jadi memang sejak dini menghafal. Nanti setelah itu baru belajar ilmu. Karenanya itulah sebabnya Imam Asy-Syafi'i mengatakan yang paling berhak jadi imam adalah yang paling dalam ilmunya. Kenapa? Karena di masa itu banyaknya hafalan bukan jaminan banyaknya ilmu, tapi banyaknya ilmu itu jaminan banyaknya hafalan. Sehingga dengan demikian kesimpulannya adalah kriteria utama untuk jadi imam adalah kualitas keilmuannya. Ya. Kriteria utama jadi imam itu adalah kualitas keilmuannya. Nah, karena jadi imam itu kuliah dan kulhuwa sebagai modal itu sudah bisa jadi imam. Untuk jadi imam yang penting sudah ada modal kuliah dan kulhuwa itu sudah bisa jadi imam. Atau sudah ada modal wadduha dan alam nasyrah, sudah bisa jadi imam. Tapi kapan tidak ada ilmu, berbahaya. Jangan sampai salat maghrib baru 2 rakaat sudah tahiyat terakhir. Begitu memberi salam diingatkan, subhanallah. Baru bingung, agak nau jamai. Saya kasih contoh ya, dan ini fakta, nah ini kejadian nyata dan fakta. Tanpa saya harus sebutkan di mana kampungnya dan siapa orangnya. Saya tahu persis ini kejadian karena saya hadir berjamaah di waktu itu.
Saya berdiri di belakang imam. Ini waktu saya masih kalau bukan SMP, saya sementara alia. Waktu itu kita salat di masjid berjamaah. Tapi ada satu Pak Haji ini dianggap oleh masyarakat banyak hafalannya. Dan memang selalu mau jadi imam. Karena merasa paling bisa jadi imam karena banyak hafalannya. Majulah jadi imam maghrib. Begitu imam maghrib, baru 2 rakaat sudah tahiyat terakhir. Nah, awalnya kita tidak perhatikan model kakinya. Karena semua jamaah ini kan konsen dengan ibadahnya masing-masing nih. Jadi termasuk saya yang ada di belakangnya tidak terlalu perhatikan model kakinya Pak Imam. Jadi tidak tahu kalau di depan ini sudah tahiyat terakhir. Jadi begitu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sudah tunggu-tunggu imam takbir Allahu Akbar. Tapi ternyata tidak takbir-takbir. Lama tahiyat. Nah, termasuklah saya yang ada di belakangnya ini penasaran. Akhirnya melihat kakinya Pak Imam. Wah, sudah keluar satu. Sudah duduk tawarruk. Wah, atayat pacapurang Pak Imam. Baru 2 rakaat. Lalu tidak lama kemudian, Assalamualaikum warahmatullah. Begitu mengatakan Assalamu, saya langsung ada di belakangnya karena sudah konsentrasi mau langsung ingatkan. Begitu Assalamu, saya di belakangnya langsung berteriak Subhanallah. Jamaah yang lain pun berteriak Subhanallah. Maka berdirilah ini imam. Normal seperti yang kalau kita sholat, berdirilah untuk meneruskan rakaat ketiga. Berdirilah kita semua. Begitu berdiri, berselang beberapa detik di saat berdiri, tiba-tiba imam ini balik sambil mengatakan, ulangi sempajangnya. Dia langsung gayanya, ulangi sempajangnya. Ulangi salat. Begitu beliau mengatakan ulangi salat, saya langsung maju ke depan untuk memimpin salat. Kenapa? Karena imam di depan batal salatnya. Karena tidak ada bacaan salat mengatakan ulangi sempajangnya. Ya. Langsung balik, ulangi sempajangnya. Dengan gaya ulangi sempajangnya. Untungnya waktu itu tidak satupun jamaah yang bergerak. Akhirnya saya maju ke depan, melanjutkan salat. Jamaah ikut. Beliau ini mundur ke belakang dan keluar di teras masjid. Tinggal termenung. Sampai kita selesai sholat, baru mendekat sama beliau. Pak Haji. Magi dendero. Ini berarti banyak hafalan tapi tidak ada ilmu. Yang paling utama jadi imam itu bukan hafalan jadi ukuran. Yang jadi ukuran itu adalah keilmuan. Yang seperti ini tadi. Karena untuk jadi imam itu ya kul ya kul huwa wadduha alam nasyar itu sudah bisa jadi imam. Tetapi ilmu yang terkait seperti tadi itu memang perlu untuk diketahui. Contoh lain, dan ini juga fakta ini kejadian. Dan ini saya diceritakan langsung oleh yang bersangkutan. Ya. Kebetulan ini termasuk keluarga saya. Salatnya di rumahnya. Jadi imam bapaknya, si bapak ini ikut di belakangnya istrinya dan ada satu anaknya laki-laki. Kebetulan ada anak perempuannya tidak ikut salat karena lampu merah menyala, bendera Jepang berkibar. Ini anak perempuannya tidak ikut salat maghrib. Ini si bapak jadi imam salat maghrib. Ketika memimpin salat, setelah Al-Fatihah, ayat yang dibaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ternyata begitu membaca kuliah, hilang lakum dinukum waliyadin. Berputar-putar terus kuliah, tidak sampai menemukan lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Wala antum aabiduna ma a'bud wala ana aabidum ma abadtum wala antum aabiduna ma a'bud wala ana aabidum ma abadtum wala antum aabiduna ma a'bud wala ana aabidum ma abadtum wala antum aabiduna ma a'bud. Ini
Istrinya tidak bisa juga menuntun karena perempuan. Ada anaknya kecil juga, karena anak laki-laki kecil juga tidak tahu apa-apa. Walhasil, anaknya yang tidak ikut salat karena konon sementara memasak ini anaknya, dia dengarkan bapaknya mengaji. Lalu dah pakai bahasa Bugis, anaknya mengatakan, nalupewi ambokku lakum dinukum waliyadin. Nalupewi ambokku lakum dinukum waliyadin. Ternyata bapakku lupa lakum dinukum waliyadin. Langsung bapaknya mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Lanjut salat. Selesai rakaat pertama, lanjut rakaat kedua, selesai rakaat kedua, lanjut rakaat ketiga. Begitu tahiyat terakhir, ini sementara tahiyat terakhir, ternyata si bapak ini memikirkan terus kejadian rakaat pertama. Akhirnya begitu tahiyat terakhir, tiba-tiba bapaknya langsung balik mengatakan, ulangi siseng sepanjangnya. Ini tidak sempat memberi salam. Tidak sempat memberi salam. Baru sementara tahiyat terakhir, tiba-tiba ulangi siseng sepanjangnya. Ulangi salat. Tambah batal lah salatnya gara-gara itu. Dan itu fakta. Ini berarti perlunya ilmu. Hadis yang kita baca ini adalah sebuah pembelajaran besar bagi kita semua. Bahwa hafalan Quran itu perlu, tapi yang paling utama adalah fikhinya. Yang paling utama itu adalah ilmunya. Saya kira mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu dan pemacu kepada kita semua untuk lebih mendalami ilmu agama, lebih mendalami fikih, lebih mendalami kajian-kajian keagamaan, karena pada dasarnya ilmu dan fikih itu sangat-sangat perlu untuk kita miliki. Sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, sedikit mengingatkan anak-anakku semua, alhamdulillah hari ini kita berada di hari yang mulia karena kita berada di bulan Rajab. Hari ini sudah 2 Rajab. Salah satu keistimewaan bulan Rajab oleh sebagian ulama dikatakan begini. Wa qala al-ulama'u Rajabun syahrul istighfar. Bulan Rajab itu bulannya istighfar. Wa Sya'banu syahrus salati 'alan nabi. Bulan Sya'ban adalah bulan salawat kepada Nabi. Wa Ramadhanu syahru al-Quran. Sementara bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Pertanyaan, mengapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan Al-Quran? Karena di dalam bulan suci Ramadan pertama kali diturunkan Al-Quran. Yang kedua, mengapa bulan Sya'ban disebut sebagai syahrus salati 'alan nabi, bulannya salawat kepada Nabi? Karena di dalam bulan Sya'ban turun ayat yang memerintahkan kita bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kata ulama, ayat itu turun di bulan Sya'ban. Karenanya bulan Sya'ban disebut sebagai bulan salawat kepada Nabi. Sementara bulan Rajab disebut sebagai syahrul istighfar, karena itu memberi isyarat salah satu amalan terbaik di bulan ini adalah memperbanyak istighfar. Itu dikarenakan adanya hadis Nabi, sekalipun hadis ini oleh sementara ulama dianggap dhaif, lemah hadisnya, tapi setidaknya ada yang mengatakan Rajabun syahrul istighfari li ummati fa'aktsiru fihi istighfar. Kata Nabi, bulan Rajab itu bulan istighfar bagi umatku. Karenanya perbanyaklah kalian istighfar di bulan ini. Karenanya bila kita membaca beberapa keterangan dari para ulama, ditemukan salah satu riwayat yang disampaikan oleh seorang kibarut tabi'in, seorang kibar at-tabi'in yang bernama Wahab ibnu Munabbih radhiyallahu anhu. Wahab ibnu Munabbih radhiyallahu anhu lahir tahun 34 Hijriah, wafat 114 Hijriah. Wahab ibnu Munabbih, beliau mengatakan, Wahab ibnu Munabbih ini diakui sebagai ahli sejarah. Beliau orang berilmu tapi sejarawan. Karenanya banyak membaca kitab-kitab kuno, banyak membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ya.
Beliau mengatakan, di dalam bacaan saya itu menemukan ada satu riwayat. Ini kata Wahab ibnu Munabbi. Man istaghfarallaha ta'ala. Man istaghfarallaha ta'ala fi rajabin. Ada yang membaca fi rajabin, ada yang membaca fi rajabah. Karena rajab itu diperselisihkan ulama. Apakah rajab itu mu'rab, ya, apakah rajab itu mamnu' minas sarfi atau tidak demikian. Karenanya Allahumma barik lana fi rajab, ada yang baca fi rajabah, ada yang membaca fi rajabin. Sekalipun secara pribadi, untuk sementara secara pribadi, sepertinya saya lebih condong memilih fi rajabin, ya. Sekalipun tidak berarti menyalahkan yang membaca fi rajabah dengan dalilnya masing-masing, ya. Saya ulangi, man istaghfarallaha ta'ala fi rajabin, siapa yang beristighfar kepada Allah di bulan Rajab, selama bulan Rajab, bil ghadati wal ashi, di pagi hari dan di sore hari, wa yarfa'u yadayhi wa yaqulu, di saat dia, sementara dia mengangkat kedua tangannya sambil membaca. Artinya bila memungkinkan angkat tangan lalu membaca, alhamdulillah. Tapi sekalipun tidak angkat tangan, boleh membaca dengan membaca Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Saya ulangi, Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya sab'ina marratan, sebanyak 70 kali. Lam tamussan naru lahu jildan. Riwayat itu mengatakan, siapa yang membaca istighfar, beristighfar, memohon ampun kepada Allah selama di bulan Rajab, tiap pagi dan tiap sore, dengan membaca 70 kali Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya, 70 kali dia ulang, lam tamussan naru lahu jildan, maka kulitnya tidak akan disentuh api neraka. Ini salah satu amalan yang diamalkan oleh para ulama. Lam tamussan naru lahu jildan, maka kulitnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Saya ulangi bacanya, Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Sekarang, bagaimana kualitas riwayat itu? Jawabannya, terlepas bagaimana kualitasnya, tapi ternyata kandungannya baik. Karena itu adalah permohonan ampunan kepada Allah. Oleh karenanya, perbanyak istighfar kepada Allah selama di bulan Rajab, perbanyak taubat kepada Allah selama di bulan Rajab. Salah satu alternatif istighfar yang boleh kita amalkan selama bulan Rajab, pagi dan sore, amalkan 70 kali Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan terimalah tobatku. Mari kita baca sama-sama, Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Pagi dan sore, berapa kali? Mudah-mudahan itu bisa diamalkan dan bisa menjadi berkah untuk kita semua. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lum
كلماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم آمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.